Halo, hari ini kita akan masuk materi pertama pada bab sistem reproduksi manusia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Pada bab ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi, kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kita awali dari yang pertama adalah, masih ingatkah kamu tentang organisasi kehidupan? Nah, materi organisasi kehidupan ini sudah kita pelajari ketika kelas 7. Tapi masihkah kamu ingat tentang urutan organisasi kehidupan? Nah, coba sebutkan urutan organisasi kehidupan. Adakah yang masih ingat? Oke, kalau misalkan masih ada yang lupa, di sini Bu Fiona akan ingatkan. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari sel, yaitu bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Kemudian kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ akan membentuk organisme. Tadi, untuk membentuk suatu organisme utuh, berarti disusun dari bagian yang terkecil, yaitu sel. Tahukah kamu bahwa sel itu mengalami pembelahan? Tapi, apa sih tujuan dari pembelahan sel? Ternyata, pembelahan sel ini bertujuan untuk yang pertama, untuk pertumbuhan, artinya membantu pertumbuhan kita. Yang kedua adalah perbaikan, artinya memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Misalkan ketika kita mempunyai luka, nah sel ini yang bertugas untuk memperbaiki. Dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Sudah tahu ya, kalau reproduksi artinya untuk membantu berkembang biak. Pembelahan sel sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, apa sih bedanya antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Mari kita bahas. Yang pertama, kita awali dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh, atau nama lainnya sel-sel somatik. Kemudian, dalam pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anakan, di mana sel-sel anakan yang dihasilkan akan memiliki sifat yang identik atau sifat yang sama dengan induknya. Nah, jika ditulis dalam jumlah kromosom anak akan sama dengan jumlah kromosom induknya. Jadi, jika kromosom induk bersifat 2N atau disebut diploid, maka kromosom anak juga akan bersifat 2N atau diploid. Nah, kromosom sendiri adalah pembawa materi genetik atau pembawa sifat atau DNA yang membawa DNA dari induk ke anaknya. Tahap-tahap untuk pembelahan mitosis kalian bisa lihat pada slide. Tahap pertama disebut profase. Tahap kedua disebut metafase. Tahap ketiga disebut anafase, dan tahap keempat disebut telofase. Kemudian kalian juga bisa melihat gambar-gambarnya. Profase bagaimana, metafase bagaimana, anafase bagaimana, telofase bagaimana. Nah, untuk memudahkan dalam menghafal, di sini ada jembatan keledai yang bisa kalian gunakan untuk menghafal proses-proses pembelahan mitosis, yaitu program anak telo. Pro itu untuk profase, M di sini untuk metafase, anak itu untuk anafase, dan telo untuk telofase. Program anak telo, profase, metafase, anafase, dan telofase.
Penjelasan lebih lengkap mengenai proses pembelahan mitosis, mari kita simak pada slide berikut. Nah, di sini kita awali dari profase. Bentuk sel kalian bisa lihat pertama seperti ini, jadi mempunyai gelendong pembelahan, kemudian mempunyai kromosom yang terdiri dari kromatid atau benang-benang kromosom, kemudian kromosom dilapisi oleh membran inti atau di sini adalah inti selnya. Di dalam inti sel terdapat kromosom dan juga kromatid. Nah, pada tahap profase, membran inti akan mulai rusak atau pembungkusnya ini akan mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian, benang-benang kromatin akan memadat menjadi kromosom. Di sini bisa kita lihat bagian ungu yang ada di dalam, ini adalah benang-benang kromatin yang memadat menjadi kromosom. Kemudian, di tahap metafase, kromosom tadi sudah lepas dari membran inti. Kemudian, kromosomnya akan berjejer pada bidang pembelahan seperti ini. Jadi ada dua jenis kromosom, ya, yang besar dan juga yang kecil akan berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada bagian ujung-ujung akan terdapat sentrosom dan juga sudah mulai terbentuk bidang pembelahan. Kemudian langkah ketiga atau proses ketiga adalah anafase. Kromosom yang sudah berjejer tadi maka akan terpisah kemudian menuju ke kutub yang berlawanan, sehingga bisa kita lihat di sini terpisah menjadi dua, kemudian tertarik menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah menuju ke kutub yang berlawanan, maka akan dilanjutkan ke proses telofase atau proses pembelahan. Jadi kromosom yang sudah menuju ke kutub yang berlawanan tadi, maka inti selnya atau membran intinya akan mulai berpisah, kemudian akan membentuk satu membran inti yang baru, dan kromosom-kromosomnya juga akan mulai merenggang sehingga terbentuk dua sel anakan seperti ini. Jadi dari satu sel induk terbentuk dua sel anakan. Seperti itu. Nah, itu untuk proses pembelahan mitosis. Sekarang kita bahas proses pembelahan meiosis. Pada proses pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Kemudian menghasilkan 4 sel anakan, di mana sifat sel anakannya itu berbeda atau tidak identik dengan sifat induknya. Kemudian memiliki jumlah kromosom yang setengah dari kromosom induknya. Jadi kalau misalkan kromosom induknya 2N atau diploid, maka kromosom anaknya hanya N atau haploid. Mohon maaf, ini salah ketik ya. Di sini harusnya haploid. Nama lain dari kromosom N adalah haploid. Selanjutnya, pada pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, tahapannya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dari telofase 1 dilanjutkan. Nah, dari telofase 1 dilanjutkan ke profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian pada proses pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Untuk proses pembelahan meiosis adalah seperti ini. Tahap-tahapannya masih sama. Pada fase 1, membran intinya mulai rusak menjadi potongan-potongan kecil, kemudian terbentuk gelendong pembelahan, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian pada tahap metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Metafase 1 maksudnya. Pada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom terpisah bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase sudah mulai
terbentuk membran inti yang baru dan dilanjutkan proses bernama sitokinesis. Di mana proses sitokinesis ini proses terpisahnya sel menjadi dua yang menyebabkan terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian dari proses telofase 1 dan sitokinesis dilanjutkan ke tahap profase 2 dengan langkah-langkah yang sama, kemudian sampai ke tahap telofase 2. Nah, jadi antara proses mitosis dan meiosis itu prosesnya hampir sama, tetap program anak telo tadi, tetapi pada proses meiosis prosesnya diulang sebanyak 2 kali. Nah, itu dia penjelasan dari Bu Fiona mengenai pembelahan mitosis dan meiosis.